Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Para peserta Zoom meeting yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bergabung dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas petunjuknya kita bisa mengenal Islam hingga hari ini. Tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban di masa pandemi penyakit mulut dan kuku. Pada pagi hari ini kita menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Hewan Endra Novianto dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Dan yang kedua adalah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hanif. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang. Mengenai penyakit mulut dan kuku ini ada beberapa edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya yang pertama adalah surat edaran dari Kementerian Pertanian. Surat edaran nomor 3 dari Kementerian Pertanian. Kemudian ada surat edaran dari Kementerian Agama. Kemudian ada surat edaran dari Bupati Lumajang. Kemudian juga ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022. Dari beberapa pembahasan tadi, nanti kita akan membahas dulu secara berurutan. Kita mulai dari Dr. Endra yang nanti mungkin akan membahas dari sisi kesehatan ternak, dari sisi paramedik veteriner. Beliau akan menjelaskan baik dari surat edaran, paparan tentang surat edaran dari Kementerian Pertanian maupun paparan surat edaran dari Bupati Lumajang yang diantaranya berisi yang pertama tentang mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan kurban, kemudian komunikasi publik, siapa saja yang berwenang untuk memberikan penjelasan agar masyarakat ini tetap waspada terhadap adanya penyakit mulut dan kuku di satu sisi, namun di sisi lain juga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, sehingga hanya pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi saja yang bisa memberikan keterangan. Kemudian juga masalah pengawasan, bagaimana nanti Dinas Peternakan mendampingi dan mengawasi jikalau di tempat-tempat tertentu ditemukan adanya hewan ternak berkuku genap, baik itu sapi, kerbau, kambing maupun domba yang terkena penyakit ini, nanti bagaimana pengawasan dari dinas terkait. Kemudian pelaporan ketika ditemukan seperti itu, bagaimana teknis pelaporannya, dan kemudian dari dinas terkait juga bisa memberikan pelaporan secara kontinu kepada pemerintah. Kemudian juga mungkin terkait dengan pendanaan terkait dengan bagaimana pencegahan penyebaran PMK ini. Kemudian Kiai Hanif nanti akan membedah baik dari pendapat dari PBNU, mungkin dari PD Muhammadiyah nanti bisa bersama-sama bergabung dan berkonsultasi, dan juga kemudian membedah tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022 yang
mengenai tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Kemudian juga dari surat edaran Menteri Agama, karena banyak masyarakat yang kemudian setelah membaca dan membandingkan antara pendapat Muhammadiyah, pendapat dari Lembaga Basul Masail, pengurus besar maupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, kemudian membandingkan juga dengan surat edaran dari Kementerian Agama, dan juga membandingkan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, kadang ada sebagian dari umat kita yang mungkin merasa bingung kita harus mengikuti yang mana, apakah pendapat-pendapat itu saling bertentangan atau justru dari pendapat-pendapat para ulama itu bisa dikompromikan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Olehnya itu mungkin mengawali hal tersebut kita berikan kesempatan kepada Dr. Hewan Endra Novianto untuk memberikan paparan mungkin berikut dengan slide-nya. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Hanif, Ustadz Haryono, Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf seyogyanya Ibu Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan menyampaikan, karena beliau bersama Bapak Kepala Dinas dan Bapak Bupati pagi ini ada kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku, sehingga harus kami yang menyampaikan materi pada pagi hari ini. Langsung saja biar tidak terlalu siang, langsung ke materi. Minta tolong operator bisa di share screen. Jadi materi kita yaitu KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini menjadi bagian dari kewajiban pemerintah Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kebetulan ada di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Lanjut. Pertama saya akan menyampaikan regulasi, bahwa terkait pemotongan ternak ini ada beberapa ketentuan yang berkaitan terkait regulasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, junto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Di mana di pasal 61 disebutkan bahwa semua daging yang diedarkan itu harus dipotong di rumah potong hewan. Dikecualikan untuk kegiatan keagamaan, untuk hajatan, itu boleh dilakukan di luar rumah potong hewan dengan pengawasan. Kemudian yang kedua, surat edaran nomor 3 dari Kementerian Pertanian tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku. Kemudian Fatwa MUI nomor 32 2022 tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Haryono. Kemudian dan yang terakhir yaitu surat edaran Bupati Lumajang nomor 451/562/427.1/2002 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Lumajang tahun 2022. Insya Allah ini filenya sudah dipublikasi ya, bisa diakses oleh masyarakat umum. Di situ dijelaskan tata cara pemotongannya. Insya Allah hari ini kita akan menjelaskan isi dari surat edaran Bupati tersebut. Lanjut. Pertama, kami sampaikan dulu bahwa penyakit mulut dan kuku itu apa sih sebenarnya? Bahwa penyakit mulut kuku ini adalah penyakit viral, artinya penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana virus ini menyerang hewan berkuku belah atau berkuku genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk hewan liar juga seperti gajah, rusa, dan lain sebagainya. Kemudian
pernyataan penyakit mulut dan kuku ini dinyatakan oleh wabah oleh pemerintah Republik Indonesia itu ada beberapa di Jawa Timur khususnya itu ada 4 kabupaten. Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Mojokerto, di mana 4 kabupaten itu oleh Kementerian Pertanian dinyatakan sebagai daerah wabah. Sedangkan Kabupaten Lumajang statusnya sampai hari ini adalah daerah tertular. Jadi untuk dijadikan daerah wabah itu harus ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sedangkan untuk daerah tertular itu oleh kabupaten, bukan oleh dari Kementerian Pertanian. Lanjut. Penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya bukan penyakit baru, Bapak Ibu sekalian. Pertama kali muncul itu pada tahun 1887. Kemudian itu ada di Malang. Kemudian tahun 1983 Indonesia wabah PMK terakhir di Jawa. Jadi dulu sudah pernah dilakukan vaksinasi tahun 1983. Kemudian pada tahun 1986 Indonesia menyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Kemudian tahun 1990 Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE itu menyatakan Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku, dan ini mengejutkan seluruh peternak, seluruh warga Indonesia setelah 36 tahun penyakit ini muncul kembali. Lanjut. Tanda gejala klinis penyakit mulut dan kuku, virus ini menyerang ternak, bisa menyebabkan yang pertama lepuh atau lesi pada gusi. Jadi awalnya seperti kalau di orang itu seperti lumpangan, Pak ya. Awalnya kayak lumpangan muncul itu, terus meletus, kemudian muncul seperti sariawan. Biasanya muncul di gusi, kemudian di lidah, kemudian di langit-langit mulut, di bibir, dan keluar air liur berlebihan karena demam tinggi dan rasa sakit. Dan juga virus ini khusus menyerang kaki atau kuku, mohon maaf. Jadi memang ada sel khusus di kuku itu, reseptor khusus, sehingga virus ini menyerang di bagian kuku, makanya disebut dengan penyakit mulut dan kuku. Bisa dimulai dari atas kuku bagian atas itu terlihat luka, ataupun di pergelangan sampai ke belakang, bahkan sampai ke bawah. Itu seperti itu, bisa dilihat di gambar lidah, gusi, kemudian di kakinya seperti itu. Lanjut. Untuk penularannya, yang pertama virus ini bisa menular melalui kontak langsung. Artinya dari sapi yang sakit bisa menularkan ke ternak yang sehat. Seperti kita ketahui, kebanyakan kandang peternak kita rata-rata tempat pakannya jadi satu. Ini pasti palungannya jadi satu. Ini pasti akan cepat menyebarannya. Kemudian yang selain dari air liur yang menetes di tempat pakan, di rumput, dari urin atau air kencing, itu juga bisa menularkan. Dari kotoran, itu juga bisa menularkan. Kemudian kontak langsung, ya kedua kontak tidak langsung, artinya melalui media atau sarana seperti manusia, alat-alat peternakan. Jadi misalkan seseorang sudah kontak dengan hewan sakit, kemudian kontak dengan hewan yang sehat, ini kita bisa menularkan, baik itu dari tangan, baju, sepatu, dan lain-lain. Kemudian penyebaran melalui udara. Nah, ini juga ketika mirip seperti virus corona, jadi begitu virus ini tersebar melalui udara, di literatur disebutkan bisa mencapai 10 km apabila terbang melalui udara. Nah, ini juga kita himbau kaitannya dengan hewan kurban, diusahakan ternak ini kalau bisa tidak dikumpulkan dalam waktu yang agak lama. Jadi sebaiknya dibawa ke tempat pemotongan
seketika akan dipotong. Itu kita himbau seperti itu. Lanjut. Ini sifat daya tahan hidup virus. Di virus ini jika terpapar di air itu bisa bertahan sampai 50 hari. Di padang rumput bisa sampai 74 hari, di tanah bisa sampai 200 hari tergantung iklim. Di kotoran bisa 14 hari, kotoran yang basah 8 hari, di daging 3 hari, di susu bahkan bisa sampai 6 hari. Kemudian untuk virus ini, pada suhu di atas 50 derajat ini, maka virus ini akan mati. Oleh sebab itu, nanti kita sampaikan bahwa untuk penanganan dagingnya juga harus direbus. Karena virus ini akan mati dengan suhu di atas 50 derajat Celcius. Kemudian pH ini juga mati pada suhu di bawah 6. Nah, kalau di sate ini, tergantung nyatinya ini saat. Kalau sudah panas saya kira panas juga. Tapi yang jelas begini, nanti di slide berikutnya, virus ini tidak menular ke manusia. Cuma perlakuan-perlakuan seperti harus direbus, di pH-nya seperti itu untuk mengendalikan penularannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, desinfektan. Virus ini mati dengan desinfeksi atau desinfektan. Yang pertama menggunakan sodium hidroksida 2%, sodium karbonat, asam sitrat, sodium hipoklorit, atau kaporit, atau masyarakat kita itu sering nama mereknya itu Baiklin. Kalau pakai kata-kata sodium hipoklorit agak sulit, tapi kalau pakai nama dagang lebih paham biasanya. Dan lain-lain, klorin. Lanjut. Nah ini, jadi penyakit mulut dan kuku, PMK, pada hewan ini tidak membahayakan kesehatan manusia. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi virus ini tidak bisa menularkan dari hewan ke manusia, hanya hewan ke hewan. Artinya ini tidak zoonosis. Sehingga aman jika kita mengonsumsi daging dan susunya. Meskipun ternak tersebut terpapar oleh penyakit PMK ini, baik daging maupun susunya. Namun demikian, produk hewan yang diolah dengan penanganan yang benar mampu membunuh virus dan aman untuk diedarkan. Artinya perlakuan-perlakuan tadi diperlukan untuk mengendalikan penularannya. Seperti harus direbus, kemudian bahan-bahan pembawanya, misalkan kreseknya habis membawa daging yang terkena PMK ini harus didesinfeksi. Ini dalam rangka untuk mengendalikan penularan. Nah, jadi ini penanganan yang benar dapat mendukung upaya pencegahan penyebaran PMK pada hewan dan lingkungan sekitar. Oke. Lanjut. Kami lanjutkan. Untuk persyaratan hewan kurban, sesuai dengan edaran yang kami terima dari kementerian, yang pertama adalah hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam. Persyaratan Islam hewan kurban yang pertama adalah sehat, kemudian tidak cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya, atau mengalami kerusakan daun telinga. Kemudian tidak kurus, berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap, atau 2 buah dengan bentuk dan letak yang simetris. Artinya tidak sanglir saya. Ini kalau masyarakat kita lebih kenalnya istilahnya sanglir. Kemudian cukup umur, artinya kalau kambing domba itu di atas 1 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya gigi sepasang atau sudah poel 1 pasang. Artinya dua gigi kanan kiri. Itu poel 1 pasang itu sudah cukup umur. Kalau sapi itu minimal umur 2 tahun atau lebih yang ditandai dengan sama sepasang gigi tetap atau giginya sudah tanggal atau poel 1 pasang. Itu minimal. Kemudian ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya, hewan kurban tidak dalam masa pengobatan PMK. Artinya boleh dipotong minimal 7 hari setelah pengobatan. Jadi
apabila misalkan H-7 sapi ini akan dipotong sakit, kemudian ada pengobatan, terutama pengobatan yang diberikan adalah pengobatan antibiotik. Ini harus dipantau pengobatannya, disampaikan saja ke petugas, misalkan ternak ini bergejala PMK, Pak ini akan dijadikan hewan kurban, jadi petugas akan bisa mengambil keputusan apakah ini diberikan antibiotik atau tindakan pengobatan yang lain. Karena kita memperhatikan menghindari untuk apabila ternak ini sudah dikasih antibiotik, maka akan ada residu antibiotiknya. Ini yang tidak bagus bagi kesehatan manusia. Jadi mohon bagi panitia kurban memastikan bahwa ternak yang akan dijadikan ternak kurban yang akan dipotong ini dalam 7 hari terakhir ini tidak dalam masa pengobatan, terutama pemberian antibiotik. Kalau vitamin itu masih cepat diekskresikan lewat urin itu daripada antibiotik. Kemudian yang keempat, hewan kurban hendaknya berasal dari daerah yang sama dengan tempat pemotongan atau bukan dari daerah lain. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan dari Ketua Satgas dari Pak BNPB waktu konferensi pers beberapa waktu yang lalu, bahwa ini dilakukan istilahnya pembatasan PPKM. Kalau di COVID itu PPKM, tapi ini untuk ternak, maka dimohon untuk ternak kurban ini berasal dari tempat yang sama, minimal dalam 1 kecamatan. Ini yang disampaikan dalam rangka untuk pengendalian penularan. Kemudian yang kedua, untuk tempat penjualan hewan kurban. Ini yang sering banyak muncul ketika momen hari raya kurban. Ada beberapa ketentuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan apabila memiliki usaha untuk penjualan hewan kurban. Yang pertama, tempat penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang dapat persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kami sudah membuat surat edaran ke puskeswan dan juga ke masyarakat umum melalui flyer. Silakan bagi pelaku usaha yang akan menjual hewan kurban mengisi form. Nanti kami share di slide yang belakangan. Di situ silakan diisi data peternak, lokasi. Nanti akan setelah data itu masuk, kita akan mengirimkan tim untuk mengecek ke lokasi sekaligus memeriksa kesehatannya. Kemudian yang kedua, memiliki lahan yang cukup dan sesuai dengan jumlah hewan. Artinya jika hewannya cukup banyak, maka lahannya yang tersedia juga harus menyesuaikan, tidak terlalu rapat. Kemudian memiliki pagar atau pembatas, artinya ada pagarnya, jadi tidak bisa berkeliaran. Dan hewan dari luar tidak bebas masuk ke dalam. Kemudian tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Jadi limbah ini harus tertampung dengan baik. Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan desinfeksi. Artinya harus menyiapkan desinfeksi, baik untuk kandangnya maupun alat angkutnya. Dan tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga PMK atau sakit. Jadi bagi pelaku usaha penjualan ternak, jika ada ternak yang sakit itu harus tidak boleh dicampur dengan hewan yang sehat, harus dipisah. Kemudian tempat pemotongan besar atau hewan yang tidak di menyediakan tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilaksanakan di rumah potong hewan. Artinya bagi pelaku usaha penjualan hewan kurban, apabila ternaknya bergejala PMK, kemudian sakit dan ambruk sehingga harus dilakukan pemotongan bersyarat, maka harus dilakukan di rumah potong hewan Lumajang yang lokasinya di Jalan Juanda, di depannya SMK PGRI. Itu RPH Lumajang. Lanjut. Ini alamat-alamat RPH. Jadi untuk pemotongan hewan kurban itu ada 2. Maksudnya adalah yang pertama, hewan kurban ini bisa dipotong di rumah potong hewan. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki 8 titik rumah potong hewan. Yang pertama RPH Lumajang di Jalan Juanda nomor 70, Kelurahan Rogo Trunan. Kemudian RPH Yosowi Langun
di Dusun Kerajaan R7 RW 2 Desa Yosowilangun Lor, dekat kantor Pegadaian. Kemudian RPH Kunir di Dusun Sumbersari, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir. Ini lokasinya satu kompleks dengan BPP Kunir, Balai Penyuluh Pertanian, ada di dalam. Kemudian RPH Tempeh atau Jagalan Tempeh ini di Dusun Kebonsari, Desa Tempeh Tengah, dekat dengan lapangan Serikandi. Jadi RPH Tempeh berada di satu kompleks juga dengan BPP Kecamatan Tempeh. Berikutnya yang kelima RPH Pasirian, ada di Dusun Tegir, Desa Pasirian, dari pertigaan rumah sakit Pasirian itu masuk ke arah Tegir, ke arah Sememu, itu sekitar 200 meter. Kemudian RPH Candipuro ada di Jalan Maijen Sungkono, Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro. Dari pertigaan Tugu itu masuk ke arah Tumpeng, masuk sekitar 1 atau 2 kilo. RPH Kelakah ada di Jalan Raya Kelakah, Dusun Tambak Boyo di Desa Kelakah. Ini di sebelahnya PLN Kelakah, di seberang di pinggir jalan raya. Dan yang terakhir adalah RPH Jatiroto, ada di Dusun Persil, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto. Ini juga lokasinya dekat kantor Pegadaian atau di BPP Kecamatan Jatiroto, dekat perlintasan kereta api. Berikutnya adalah bagaimana pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar pemotongan di luar RPH, Rumah Potong Hewan Ruminansia atau RPHR. Yang pertama, ketentuannya adalah tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH itu telah mendapat persetujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Artinya silakan bagi Bapak Ibu takmir, masjid, mungkin sekolah atau masyarakat yang akan melakukan pemotongan di luar RPH, mungkin di sekolah, di masjid, silakan bukan mengunduh aplikasi ya, mohon maaf. Silakan mengisi form, nanti saya share formnya, itu supaya mempermudah dinas untuk tracing atau mengetahui tempat-tempat di mana dilakukan pemotongan. Di situ ditampilkan ada nama pemohon, dalam kurung instansinya, kemudian alamatnya, berapa yang akan dipotong, berapa sapi, berapa kambing, berapa domba, kemudian ada berapa juru sembelihnya, panitianya ada berapa. Di situ ketika H-1 atau hari H saat pemotongan ini petugas kita akan lebih mudah karena sudah mengisi di Google Form tersebut, kita lebih cepat menentukan alamatnya. Kemudian yang kedua, ini tempat pemotongan hewan kurban karena di masa wabah PMK ini kami himbau untuk terpusat di masjid yang ada di desa atau per dusun. Ini dalam rangka mempermudah pemantauan. Jadi mungkin yang biasanya di RT-RT ini kami himbau untuk dijadikan satu supaya untuk mempermudah pemantauan oleh petugas. Nanti ada petugas AMPM, istilahnya antemortem, postmortem. Nanti yang diperiksa sebelum dipotong dan setelah dipotong. Kemudian memiliki pagar atau pembatas agar hewan dari luar tidak bisa masuk secara bebas. Kemudian memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan. Artinya kalau di tempatnya tidak memungkinkan, maka harus dicarikan tempat yang lain. Tersedia fasilitas penampungan hewan. Ini sama, ada pagarnya, memiliki lahan yang cukup, kemudian harus terpisah. Nah, misalkan nanti harus menyediakan tempat untuk isolasi. Ya, ini juga kita himbau, walaupun ada kandang penampungan, ini kalau bisa hewan ini dibawa ke lokasi tempat pemotongan itu menjelang akan dipotong. Jadi kalau terlalu lama 1-2 hari ini dikhawatirkan ternak ini
yang kelihatannya sehat tapi dia belum menunjukkan gejala klinis, H-1 sehat, pas hari hanya pas menunjukkan gejala klinis, ya ini kita hindari. Kemudian tersedia fasilitas pemotongan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, artinya harus memperhatikan kebersihan. Diusahakan ada lantainya, ada alasnya, kemudian dan mudah dibersihkan. Berikutnya yang ketujuh, untuk pemotongan yang di luar RPH tersedia fasilitas penampungan limbah atau lubang. Yang pertama adalah lubang untuk darah, dan yang kedua adalah lubang untuk menampung organ dalam atau jeroan. Nah, ini khusus untuk kondisi di wabah PMK ini, kami himbau pada panitia pemotongan hewan kurban, baik di masjid maupun sekolah, untuk organ dalam seperti usus dan babat, atau rumen atau lambung, ini untuk dimusnahkan, artinya cukup dikubur, bisa dikasih desinfektan, kemudian dan tidak dicuci di sungai, karena organ dalam ini, jeroan ini banyak virus di situ, meskipun tidak membahayakan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi untuk mencegah penyebaran virus ini maka kami himbau ini untuk usus dan babat ini tidak diproses atau tidak dikonsumsi, alias langsung dimusnahkan saja. Kemudian yang 8, tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan desinfeksi kandang. Artinya silakan disiapkan desinfektan. Apabila proses pemotongan sudah selesai, alat-alat seperti pisau, telenan, kendaraan, dan petugasnya bisa disemprot pakai desinfektan tadi. Dan yang terakhir adalah tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi. Ini telah dibuka. Lanjut. Penanganan daging dan jeroan. Yang pertama, jika daging atau jeroan kurban akan langsung dikonsumsi oleh Bapak Ibu yang penerima daging kurban, jadi yang hal pertama yang perlu diperhatikan adalah daging ini tidak boleh dicuci, tetapi harus langsung direbus menggunakan air mendidih selama 30 menit. Nah, baru setelah 30 menit direbus tadi, boleh diolah sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk pengendalian penyebaran, karena kalau dicuci maka virus ini akan terbawa air dan malah mencemari lingkungan. Yang kedua, jika daging atau jeroan kurban tidak langsung dikonsumsi, maka simpan dulu daging atau jeroan tadi di bagian chiller atau kulkas bagian bawah freezer yang ada lacinya itu selama 24 jam. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi daging tadi yang dari otot menjadi daging. Di situ adalah proses rigor mortis, di mana di situ ada kondisi asam, maka virus ini akan tidak aktif atau mati. Kemudian setelah 24 jam, maka daging bisa dipindah ke bagian freezer dan dimasak sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk mencegah penyebaran virus PMK, maka seperti yang kami sampaikan tadi, jeroan berupa usus dan babat sebaiknya dimusnahkan dengan cara dikubur, karena mencuci jeroan akan menyebarkan virus PMK. Jadi darah harus disposal di lubang darah, termasuk dengan jeroan sendiri-sendiri. Lanjut. Nah ini Pak, untuk panitia kurban diharuskan yang pertama bertanggung jawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan, dan limbah. Jadi harus diawasi betul bagaimana proses pemotongannya. Apabila dalam satu pemotongan itu ada ternak yang sehat dan ada yang bergejala, nanti usahakan motong yang sehat dulu, baru potong yang bergejala. Seperti itu himbauannya. Kemudian yang kedua, mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 jam. Jadi setelah dipotong, daging ini harus segera didistribusikan, tidak melebihi waktu 5 jam. Karena jam ke-1 ini sudah akan muncul bakteri, bukan hanya virus, tapi bakteri. Jadi ini SOP
untuk penanganan daging seperti itu. Jadi daging termasuk susu lebih cepat lagi. Jadi daging ini begitu sudah disembelih harus segera didistribusikan. Dan kami ingatkan juga, ini sesuai himbauan dari pemerintah untuk tidak menggunakan tas kresek misalnya, tidak menggunakan tas kresek, dan juga mungkin yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini tugasnya panitia kurban. Kemudian yang ketiga, melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan dan petugas setelah proses pemotongan. Tadi sudah disebutkan. Dan yang keempat adalah melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian jika ditemukan hewan sakit atau terduga sakit. Nanti akan kami share kontak call center-nya. Lanjut. Nah, ini jadi penanganan daging setelah penerima. Yang pertama, daging dikemas dalam kantong wadah yang terpisah dari jeroan. Artinya daging dan jeroan ini tidak boleh dicampur, harus dipisah. Nah, ini kantong wadah harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik. Apalagi kantong kresek berwarna hitam pula. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Pemberian ini tidak lama 4 jam atau harus segera didistribusikan 4 atau 5 jam. Ini sama seperti yang tadi. Daging tidak boleh dicuci, tetapi harus langsung direbus selama 30 menit. Jika tidak langsung dimasak, maka disimpan dalam freezer, dan sebelumnya dalam chiller dulu 24 jam. Nah, ini bekas kemasan daging tidak boleh langsung dibuang, silakan direndam dulu dengan deterjen atau pemutih atau cuka. Nah, ini untuk mencegah penyemaran. Jadi silakan direndam sebentar dengan menggunakan desinfektan tadi. Lanjut. Nah, ini adalah form pendaftaran tempat pemotongan. Silakan Bapak Ibu takmir. Ini ada 2 versi, bisa langsung scan di sini, nanti langsung masuk ke link untuk pendaftaran. Silakan didaftarkan nama berikut dengan instansinya, misalkan masjid atau sekolah ataupun instansi yang lain. Ini untuk mempermudah petugas dalam pemeriksaan antemortem dan postmortem. Ini akan kita share nanti ke masyarakat, bisa kita share juga melalui akun Instagram Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Lanjut. Untuk tempat penjualannya juga sama, kita menyiapkan form, jadi untuk mempermudah masyarakat, silakan langsung scan atau diketik aja di Google-nya bit.ly penjualan hewan kurban, garis miring penjualan hewan kurban, yang tadi pemotongan hewan kurban, bisa langsung masuk ke link. Bisa pakai QR atau langsung diketik. Lanjut. Ini untuk Bapak Ibu takmir maupun yang di sekolah atau masyarakat yang mengajukan surat keterangan sehat hewan, ini bisa mengirimkan permohonan dulu yang pertama kepada Kepala UPT Puskeswan. Jadi kalau di manusia itu ada puskesmas, Pak Ustadz, kalau di peternakan itu puskeswan, pusat kesehatan hewan. Ya, cuma bedanya kalau puskesmas orangnya yang datang, kalau puskeswan petugasnya yang datang. Karena sapinya nggak bisa dibawa, kasihan, terlalu jauh. Karena puskeswannya ada 4, nanti saya sebut di slide berikutnya. Jadi bisa mengisi form ini, silakan menghubungi kontak personnya petugas yang akan kami share nanti. Dengan mengisi form ini sudah kita sampaikan ke puskeswan, silakan ditulis namanya, alamatnya, dan jenis ternaknya, keperluannya apa, misalkan untuk pemotongan hewan kurban. Nanti bentuknya yang sebelah kanan, puskeswan itu akan menerbitkan surat keterangan sehat, menyatakan bahwa ternak yang diusulkan atas nama Bapak atau Ibu siapa, alamat di mana, atau instansinya apa, jenis ternaknya apa, nanti petugas kita yang menyampaikan bahwa ini dinyatakan sehat apa tidak. Kemudian, dan ini sesuai SOP kami, karena di surat kesehatan hewan itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi ya memang seperti itu.
Kemudian lanjut. Ini ada 4 puskeswan. Puskeswan Senduro berada di sebelah Kecamatan Senduro atau sampingnya KUA. Ini mewilayahi Kecamatan Senduro, Pasru, Padang, Gujalit, Sukodono, dan Lumajang. Yang mengampu adalah Bapak Budi Mulyono. Dan nomornya nanti materi ini kita share ke panjenengan semua. Kalau memang screenshot juga bisa, atau mau difoto, kami kasih kesempatan. Ini juga ada Kunir, Puskeswan Kunir itu berada di di sebelahnya Balai Desa Sukorjo, Kecamatan Kunir. Ini mewilayahi Kecamatan Kunir, Yasowilangun, Rawa Kangkung, Sumber Suko, Tempe, dan Tikung. Ini ada Bapak Haryanto. Kemudian Puskeswan Pasirian itu berada di sebelah Kali Pancing, di dekatnya pom bensin, seberangnya pom bensin. Itu Puskeswan Pasirian mewilayahi Kecamatan Pasirian dan Dipuro, Pronojiwo, Tempur Sari. Ada nomor HP-nya atau WA. Kemudian di Puskeswan Klakah, ini sebelahnya kantor BPP Klakah. Dari pertigaan pom bensin itu ke arah Randu Agung sekitar 3-4 kilo. Ini mewilayai Kecamatan Klakah, Randu Agung, Jatiroto, Ranioso, dan Dung Jajang. Kontak personnya atas nama Bapak Taufik. Lanjut. Nah, ini jadi apabila Bapak Ibu menemui ternak bergejala PMK yang kami sebutkan tadi, bisa menghubungi call center di 081 359 051 123 atau petugas terdekat. Petugas kita itu ada dokter hewan, ada petugas mantri suntik atau inseminator. Silahkan bisa menghubungi teman-teman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terima kasih. Mungkin itu Pak Ustadz, mohon maaf materinya agak sedikit banyak. Penjelasan yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa penyakit ini tidak menular ke manusia. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, takut makan bakso, makan rawon. Boleh, apalagi nanti ternak kurban ini kan kita mengawasi sendiri pemotongannya. Kalau yang bakso mungkin kita masih ragu-ragu, ini dagingnya dari mana, siapa yang nyembelih. Kalau hewan kurban ini kan kita menyaksikan semua. Saya yakin yang berkorban juga ingin yang terbaik, masyarakat juga yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kita akan mendengar paparan dari sudut pandang agama. Di sini ada beberapa pendapat, ada versi Majelis Ulama Indonesia, versi Kementerian Agama, ada versi Lembaga Basul Masail, pengurus besar maupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kalau kita cermati baik dari surat edaran Kemenak, MUI maupun dari Lembaga Basul Masail, maka beliau ketika memutuskan, para ulama itu ketika memutuskan hukum dari suatu perkara, maka tentu tidak bisa terlepas dari kondisi real yang ada di masyarakat. Artinya tidak hanya dari sisi dalil nas Al-Quran hadis maupun kaidah dan usul fikihnya, tetapi juga melihat realitas. Sehingga ketika beliau itu menyampaikan suatu hukum, itu dilihat dari ilatnya. Olehnya itu mendasari dari surat-surat edaran tadi tetap berpedoman pada keterangan dari para medik veteriner, baik dari dokter hewan maupun dari petugas-petugas peternakan dan lain sebagainya. Sehingga dari keterangan-keterangan itu yang kemudian dijadikan sebagai sandaran dan dikomparasikan dengan dalil-dalil yang ada untuk memberikan suatu keputusan. Jadi tidak langsung memberikan putusan berdasarkan dari nas yang ada. Olehnya itu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ahmad Hanif dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang untuk memberikan paparan tentang hukum dan panduan tata cara pelaksanaan kurban di masa pandemi atau wabah penyakit mulut dan kuku. Kepada beliau, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Pak Dr. Indra yang saya hormati, Pak Aryono dari Kesra yang saya hormati, seluruh peserta Zoom meeting pada pagi atau siang hari ini dalam rangka sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban dalam masa wabah PMK. Alhamdulillah kita dapat bertemu melalui Zoom meeting ini. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu mempunyai fungsi antara lain ialah khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Majelis Ulama merupakan khadimul atau berfungsi sebagai khadimul ummah, melayani umat sebagai pelayan umat. Shadiqul hukumah sebagai mitra pemerintah. Ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, maka muncullah, nampaklah bagaimana fungsi MUI sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Sehingga lahirlah misalnya fatwa MUI nomor 32 yang tadi sudah banyak disebutkan oleh moderator, yaitu fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Nah, ini adalah bagian yang kita rasakan atau yang dilakukan oleh MUI sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Mudah-mudahan ini akan menjadi kemaslahatan kita bersama. Para Bapak, Ibu sekalian peserta yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan demikian rinci berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masa-masa seperti sekarang ini. Dan kita sebenarnya baru saja 2 tahun berturut-turut itu kita repot diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita susah gitu ya. Dan pada saat itu kurban atau binatang-binatang ternak kita nggak ada masalah gitu. Ini sekarang kita belum selesai COVID-19, lalu muncullah wabah PMK, penyakit mulut dan kaki yang ini merupakan bagian dari kita melaksanakan atau merayakan Idul Adha. Ya. Sebentar lagi, 13 hari lagi mungkin itu sekitar itu. Nah, para Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan. Tapi mungkin yang perlu saya tambahkan bahwa pada surat edaran Menteri Pertanian, surat edaran Menteri Pertanian itu menyebutkan syarat hewan kurban itu adalah jantan. Nah ini mudah-mudahan tidak menjadi kesalahpahaman kita. Syarat itu jantan, jadi bukan betina berarti. Nah ini sesungguhnya pemerintah sepertinya memilih yang utama, yang afdol adalah memang yang jantan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan misalnya pernah ada
PP nomor 95 tahun 2012 bahwa hewan betina anakan dan betina produktif itu supaya tidak tidak dipotong. Dan ini kita kalau mengkaji dari sudut agama atau ketentuan-ketentuan agama yang kita ketahui, maka ini ada demi kemaslahatan. Kalau itu dipotong, maka populasinya akan terancam. Seperti itu juga kenapa tadi itu disampaikan bahwa perlakuan kita terhadap daging korban, misalnya jangan dicuci di kali misalnya atau dikubur saja. Nah, ini sebenarnya bukan soal itu berbahaya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana penyebaran. Nah, penyebaran ini juga harus menjadikan perhatian kepada kita karena itu menyangkut banyak hal. Nah, sekarang saja sudah kita dengarkan banyak peternak-peternak yang mengeluh ya karena banyak yang mati karena wabah ini. Nah, dari sudut agama tentu kita mengenal apa yang dinyatakan sebagai misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih misalnya. Kita menghindari mafsadah yang lebih masif. Karena itu jangan menjadi kesalahpahaman kita kalau dalam surat edaran Menteri Pertanian itu syarat binatang kurban adalah jantan. Bukan berarti yang betina tidak boleh. Nah, yang betina itu tidak afdol. Kalau kita baca itu yang tidak afdol. Yang afdol adalah yang jantan. Ya, apalagi kalau itu produktif. Ya. Para Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, persoalan-persoalan yang mungkin muncul ialah bukan dari segi teknis tadi. Segi teknis sudah banyak dipaparkan tadi. Ini segi keabsahannya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya itu menyatakan bahwa binatang yang akan dikorbankan itu bagaimana gejala klinisnya terkait dengan PMK. Dan kita bisa baca di sana kalau gejala klinisnya itu ringan, maka sah untuk dijadikan atau dipotong sebagai hewan kurban. Kalau gejala klinisnya itu memang kategorinya berat, ini yang tidak boleh. Kategori berat itu kategori di mana katakanlah sapi itu pincang. Dan ini sejalan dengan apa yang dituntunkan dalam Islam atau yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pincang tidak boleh. Dan ini pincang bisa akibat karena memang PMK itu, wabah PMK itu. Juga misalnya tidak bisa berjalan. Nah, ini menunjukkan atau menjadi tanda atau gejala klinis yang berat, yang tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Sehingga kalau saya ringkaskan, kalau gejala klinisnya itu ringan, sah. Ini fatwa MUI. Untuk menjadi hewan dipotong sebagai binatang kurban. Tapi kalau gejala klinisnya berat, itu tidak sah. Tidak sah. Nah, syarat ini bukan saja bagaimana binatang itu kondisinya, nanti juga ada syarat terkait dengan waktu. Ini kita bicara kondisi atau kondisi binatangnya. Itu fatwa MUI. Kita tentunya bisa memahami kalau di dalam surat edaran Menteri Agama tanggal 24, surat edaran yang baru, ini bergejala klinis tanpa disebutkan ringan dan berat, itu tidak sah untuk menjadi hewan kurban.
ini sejalan dengan apa yang pernah dinyatakan oleh NU bahwa yang bergejala klinis PMK itu tidak boleh untuk menjadi hewan kurban. Ini saya pikir sama seperti kalau surat edaran Menteri Pertanian tadi itu menyebutkan harus jantan, padahal sesungguhnya yang betina juga boleh, tapi tidak afdol. Ini juga seperti itu, bahwa lebih hati-hati lagi untuk menjaga keabsahan sehingga bergejala klinis PMK ringan atau berat tidak sah. Nah, ini monggo tidak usah dipertentangkan, tetapi masing-masing itu melihat kemaslahatannya. Tentu kenapa MUI menyatakan gejala klinis ringan itu sah? Karena itu tidak sampai menjadikan hewan itu kurus. Tidak kurus itu sudah menjadi tidak larangan untuk atau tidak memenuhi syarat gitu. Kalau hanya gejala klinis yang ringan, ya memang keluar busa liur itu iya, tapi tidak sampai berat, di mana kalau gejala berat itu akan berpengaruh kepada kualitas dagingnya. Nah, ini mari panjenengan bisa memilih, ya, bisa memilih. Karena gejala klinis yang ringan, kondisi kualitas dagingnya masih cukup bagus. Kalau soal bahaya dikonsumsi, tadi sudah berulang-ulang kita dengarkan, ya tidak bahaya untuk dikonsumsi kita yang mengkonsumsi. Tapi ketika gejala klinisnya itu ringan, memang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas daging. Karena itu MUI memilih itu boleh. Walaupun di surat edaran Menteri Agama tanggal 24 yang baru ini menyatakan tidak boleh. Ya, seperti itu ya Pak. Gejala klinis yang ringan sekalipun, pokoknya bergejala PMK itu tidak boleh. Ya. Nah ini tentu saja adalah ikhtiar untuk tindakan tingkat preventif karena menyangkut keabsahan, mengingat bahwa berkorban itu ibadah makhdoh yang harus ada tuntunannya yang jelas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun Rasul dalam hadis-hadis itu memang menyebutkan beberapa jenis sakit yang tidak layak binatang itu kemudian dikorbankan, pincang misalnya, dan itu bisa menjadi gejala klinis yang berat dalam PMK. Gitu. Nah, ini para bapak ibu sekalian yang saya hormati, itu nampaknya yang menjadi fokus pembicaraan berkaitan dengan korban. Jadi dan dalam arti PMK, binatang-binatang yang ada gejala klinis PMK, menurut NU, menurut SE Menteri Agama 24 Juni kemarin itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat menjadi korban. Tapi MUI yang sudah juga membicarakan ini beserta para ahlinya pada tanggal berapa itu? Tanggal 31 Mei. Jadi begitu ada surat edaran Menteri Pertanian, kemudian disusul dengan rapat Majelis Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama pada tanggal 27 Mei, tanggal 31 Mei keluarlah fatwa yang seperti itu. Monggo para peserta, para pemirsa, semua masyarakat bisa memilih mana yang akan dipilih untuk menjadi hewan kurban, tetapi memilih yang utama itu tentu akan lebih baik. Memilih meskipun itu ada gejala klinis yang ringan, itu juga sah. Monggo, ini saya jadi teringat
teringat ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkorban, tapi berkorbannya itu mungkin pikirannya supaya praktis. Sebelum ke masjid, sebelum sholat id, sembelih duluan. Ya, udah sembelih duluan. Kemudian itu diketahui oleh Kanjeng Nabi dan kemudian disuruh menyembelih lagi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat itu menyatakan saya nggak punya. Ya sudah, untuk kamu boleh, tapi untuk yang lain nggak boleh. Gitu. ini pernah terjadi. Nah ini mudah-mudahan sedikit akan menjadi kejelasan bagi masyarakat bahwa dalam kondisi wabah PMK ini tetap bahwa berkorban itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu tentunya, ya. Dengan syarat-syarat binatangnya juga syarat waktunya. Saya pikir ini dulu, nanti mungkin ada hal yang masih perlu ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai. Kalau kita mencermati dari sebelum kita diskusi, kita perlu tambahkan sedikit informasi. Jadi kalau kita mencermati dari surat edaran dari Menteri Agama, kalau tadi di MUI membagi hukum tadi menjadi ditafsir atau diperinci antara hewan kurban yang bergejala klinis ringan itu menurut MUI diperbolehkan. Sedangkan hewan kurban yang memiliki gejala klinis berat dalam PMK maka dikategorikan tidak sah karena sudah pertama dianggap cacat tadi, baik itu karena pincang sampai lumpuh, kemudian karena sudah lama tidak mau makan atau tidak ada nafsu makan sehingga bisa mengurangi berat badan sampai kurus sekali, dan kemudian juga mungkin mengurangi kualitas daging yang disembelih, maka dianggap tidak sah. Namun di sisi lain, pemerintah melalui surat edaran Menteri Agama atau juga dari Lembaga Bahsul Masail PWNU lebih memilih mungkin kalau dalam bahasa beliau langkah yang lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Mungkin walaupun tadi dinyatakan dari para medik veteriner mengatakan bahwa tidak ada potensi penularan kepada manusia, namun dari PWNU maupun PBNU dan juga Kementerian Agama mungkin berpikir saat ini belum terjadi gejala itu, tetapi belum tentu di saat yang akan datang ditemukan kasus yang lain, sehingga bisa memakai kaidah ad-dhararu yuzalu atau bisa menggunakan la dharara wala dirara, sehingga ada potensi doror yang sekecil mungkin itu yang bisa sebisa mungkin untuk bisa dihindari. Terlepas dari itu, apakah kita memilih pendapat MUI, pendapat dari Kementerian Agama atau PWNU, PBNU, monggo dikembalikan karena pada ujungnya baik pendapat MUI, PBNU, PWNU maupun dari Kementerian Agama, ujung-ujungnya adalah demi kemaslahatan umat. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslah. Artinya keputusan yang diberikan oleh MUI yang menyatakan bahwa gejala klinis itu diperbolehkan. Itu pun juga melalui sebuah proses yang matang, bukan kemudian sekedar memutuskan rapat singkat dan lain sebagainya. Itu sudah melalui proses kajian yang sangat mendalam, termasuk mengundang para medik veteriner dan mungkin para ahli yang lain. Begitu pula ketika kita memutuskan untuk memilih pendapat dari Kementerian Agama dan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, tentu beliau juga melalui proses sebuah kajian yang panjang. Namun perlu kita ingat bahwa hukum asal dari kurban yaitu sunnah muakkad.
Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, ayatnya yang menyatakan adalah fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah demi Tuhanmu dan berkorbanlah wanhar pada hari nahar. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang menyatakan man wajada sa'atan walam yudahi fala yakroban namusallana. Ini indikasinya bahwa hukum asal daripada kurban itu adalah sunnah muakkad. Namun dalam kondisi PMK bisa jadi hukum sunnah muakkad itu kemudian berubah sesuai dengan ilat dan istimbat hukumnya. Bisa jadi kalau di daerah-daerah tertentu yang sudah gawat dalam artian penyebarannya sudah terlalu masif, maka umat Islam menurut surat edaran Menteri Agama, umat Islam tidak perlu memaksakan diri untuk dilaksanakan kurban, atau bisa menggunakan alternatif-alternatif lain. Di antaranya alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah misalnya di daerah tertentu itu sangat masif terjadinya penyakit mulut dan kuku, bisa jadi berkurban dengan membeli di daerah lain yang tidak terkena atau tidak terdampak secara masif adanya PMK. Dipotong di daerah tersebut, di daerah zona hijau, sehingga ini lebih mengurangi potensi penyebaran adanya PMK itu. Jadi menurut Kementerian Agama memang lebih afdolnya orang yang berkurban itu adalah memotong sendiri, menyaksikan, tetapi dalam kondisi tertentu itu boleh, tidak perlu memotong sendiri, tidak perlu harus menyaksikan, bahkan kalau boleh yang memotong itu cukup petugas yang berwenang saja. Tidak perlu rame-rame kemudian nonton proses pelaksanaan kurban itu, karena itu justru akan menambah potensi penyebaran virus PMK ini. Kemudian di dalam keterangan yang lain ada mengenai waktu ini yang belum dibahas. Saya cuma menambahkan bahwa untuk hewan kurban ini kalau menurut kitab-kitab fikih itu bisa berupa jadaah, musinnah, bisa berupa bakorun, jamalun. Yang penting termasuk golongan bahimatul an'am. Jadi yang termasuk golongan bahimatul an'am ini ketika dikurban, sebelum dikurban itu dia kena penyakit PMK misalnya. Maka setelah melalui proses penyembuhan, setelah diberikan antibiotik atau setelah diberikan multivitamin atau yang lain kemudian sembuh, ternyata ketika sembuh itu berada pada Yaumun Nahar, pada masa Idul Adha tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal hari tasyrik tanggal 10, 11, 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka itu hukumnya sah digunakan sebagai hewan kurban walaupun pernah tergejala atau pernah terjangkit PMK. Tetapi di hari pelaksanaan itu, yaitu di Yaumun Nahar tanggal 10 atau Yaumut Tasyrik, Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu ternyata sembuh, boleh dipotong dan hukumnya sah. Namun ketika sembuhnya dari masa klinis yang sangat berat itu ternyata sembuhnya di tanggal 15 atau 16 Dzulhijjah, maka hukumnya bukan lagi sebagai hewan kurban tetapi hewan sedekah. Kira-kira begitu ya. Jangan sampai ini belum sembuh di hari Idul Adha, di hari Tasyrik juga belum sembuh, ternyata di tanggal 15 Dzulhijjah sembuh, wes dipotong aja. Ya boleh saja dipotong, tapi bukan lagi hukumnya sebagai hewan kurban, tetapi hukumnya adalah sebagai sedekah. Atau kalau misalnya sudah terlanjur berniat, ya mungkin sebagai kodok, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Silahkan mungkin ada dari para peserta Zoom meeting yang ingin berkonsultasi, baik dari sisi kesehatan paramedik veteriner kepada Dr. Endra Nov maupun dari sudut pandang agama akan langsung dijawab oleh Al-Mukarram Kiai Ahmad Hanif. Mungkin silakan dibuka sesi tanya jawab. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dari Cahaya Al-Quran. Monggo, pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada Bapak Dokter. Bapak Dokter, monggo. Terima kasih terkait penjelasan masalah penyembelihan hewan kurban. Tadi sudah dijelaskan mengenai tempat penyembelihan kurban, terus juga hewan-hewan yang perlu dipilih. Saya pikir penjelasan Pak Dokter sudah umum, sudah ada di sebagian yang sudah ada di internet. Kita bisa membaca itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah nantinya kalau kita menjadi pelaksana penyembelihan kurban itu ada tim dari pihak Dinas Pertanian, itu satu. Terus yang kedua, dari sisi teknis tadi tidak dijelaskan cara penyembelihannya itu gimana, karena kita nanti menyembelih tidak di RPH tapi melaksanakan sendiri. Dalam musim ini ya, apa kita harus membuat lubang, terus untuk mencuci hewannya itu gimana? Jujur saja kalau pasti semua yang akan berkorban itu akan memilih hewan korban yang sehat. Saya yakin itu pasti dipilih oleh orang-orang yang akan berkorban. Nah, kalau hewan-hewan tersebut dirasa memang sehat dan tidak ada masalah, apakah masih harus kita melaksanakan penyembelihan dengan membuat lubang, atau tidak boleh dicuci di kali, atau gimana? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin langsung menjawab saja, Bapak dari Cahaya Al-Quran. Yang pertama, apakah hari H nanti didampingi oleh petugas dinas? Nanti kami akan menerjunkan petugas AMPM namanya, petugas antemortem dan postmortem, yang terdiri atas dokter hewan dan paramedik dan dibantu oleh asisten dokter hewan. Nanti kita akan keliling sesuai wilayah kerja masing-masing, terutama di 4 puskeswan tadi. Misalkan di tempat panjenengan kan Kecamatan Lumajang, nanti dari UPT Puskeswan Senduro yang akan keliling ke sana. Makanya dari itu, kami mohon nanti bisa mengisi link pendaftaran tempat pemotongan untuk memudahkan petugas kami melakukan pemeriksaan hewan kurban, baik sebelum dipotong dan sesudah dipotong. Sekaligus di situ nanti dimunculkan kapan tanggal pemotongannya, apakah di hari H atau di hari Tasyrik, nanti untuk mempermudah petugas. Dan kami mungkin pada kesempatan ini juga mohon maaf karena petugas kita ini juga sebenarnya terbatas, Pak. Sebenarnya pemotongannya itu titiknya sangat banyak sekali. Mungkin kita enggak terlalu lama, mungkin lihat, kemudian memastikan berapa pemotongannya, terus tidak ada yang bergejala penyakit hewan menular. Sebenarnya penyakit hewan menular itu banyak sekali. Ini salah satunya kan PMK karena yang lagi hits, yang lagi marak. Sebenarnya ada penyakit antraks, ada brusellosis dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sampai hari ini selama kami bertugas, kita belum pernah menemui penyakit yang berbahaya ketika penyembelihan hewan kurban. Paling banyak itu ada investasi parasit berupa cacing. Biasanya ada cacing gelang, ada cacing hati, yang mana keberadaan cacing di hati ini memang tidak menular ke manusia juga, tidak zoonosis, tapi kami harapkan juga nanti kita akan meriksa. Kalau misalkan di hati itu kelihatan, biasanya warnanya agak putih-putihnya itu, ada putih-putihnya, terus ujungnya itu tidak lancip tapi tumpul. Kalau kita buka, ternyata sudah ada jalur-jalurnya dari cacing tadi, cacing hati tadi. Maka kalau kondisinya terlalu parah, itu sebaiknya dibuang aja, tidak dikonsumsi. Tapi kalau masih sedikit yang rusak, cukup dihilangkan bagian yang rusak itu aja. Karena itu masih aman untuk dikonsumsi. Kemudian terkait cara penyembelihannya,
untuk pemotongannya sebenarnya tidak beda dengan seperti biasanya. Cuma karena PMK ini dikhawatirkan malah dengan penanganan yang salah akan menularkan, maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah panitia diusahakan membuat 2 macam lubang. Yang pertama untuk darah, kemudian yang berikutnya adalah untuk organ dalam, terutama usus dan babat. Kami sampaikan, kami himbau untuk lebih amannya semua tadi, Mas. Jadi melihat kemaslahatannya. Sebenarnya kalau yang ternak sehat itu tidak masalah, misalkan dikonsumsi. Cuma karena ini kan sakitnya sapi itu kadang-kadang masih karena ada masa inkubasinya 1-15 hari. Kita nggak tahu, ternyata masih di tahap awal itu belum muncul gejala klinis, tapi di situ sudah ada virusnya. Nah, ini yang kita khawatirkan, jadi lebih aman kami himbau semua saja, baik yang sehat maupun yang tidak, khusus untuk jeroan babat sama usus, untuk dimusnahkan. Karena saya yakin ini kebanyakan dicucinya di sungai. Jangan sampai malah akan menyebarkan. Jadi kami sampaikan untuk babat sama usus ini tidak untuk diproses. Tapi kalau hati, limfa itu silakan saja, tidak masalah. Jadi pada prinsipnya itu, kemudian hal-hal yang lain itu yang utama adalah memperhatikan hygiene sanitasi. Artinya usahakan untuk panitia yang menangani hewan kurban ini, satu, dilengkapi dengan sarung tangan, minimal itu. Pakai sarung tangan, pakai celemek, boleh dari plastik atau apa. Jadi kemudian bawahnya itu tidak langsung ke tanah, tapi ada lantai dulu. Syukur-syukur kalau pakai terpal atau banner. Nah, mungkin kalau yang ini yang jelas yang pertama, usahakan ini digantung. Kami tidak merekomendasikan proses pengulitan dan lain-lain itu langsung di tanah. Usahakan digantung, kemudian bagian yang paling bawah itu usahakan dikasih bak, dikasih timba atau ember. Jadi ini tidak kontak langsung dengan tanah, karena kita nggak tahu orang yang jalan di situ sudah menyentuh habis dari kandang, dari areal kotor ke area bersih, dan ini diusahakan petugasnya khusus yang di area. Saya yakin panitia sudah paham ini ya saya. Jadi yang menangani daging di area bersih ini udah nggak boleh kemana-mana. Oh ya, mungkin langsung nyambung juga. Mohon maaf, langsung saya sambung pertanyaan untuk kepala dan kaki apa boleh dikonsumsi. Pada prinsipnya silakan saja, ini sebenarnya tidak masalah seperti saya sampaikan tadi. Tapi usahakan kepala dan kaki ini harus langsung direbus. Begitu dapat, ini harus direbus. Cuma untuk lebih amannya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, untuk jeroan tadi mungkin kepala, kalau kepala kambing mungkin bisa langsung direbus. Tapi kalau kepala sapi ini kayaknya agak kesulitan juga kalau direbus itu. Jadi pada prinsipnya kita untuk mengendalikan penularannya ini sebaiknya organ-organ yang paling banyak virus itu memang di organ dalam, kepala dan kaki. Ini memang disarankan, memang kalau yang di edaran di pusat itu kan harus dimusnahkan. Tapi di masyarakat kan masih ada nilai ekonomi dan memang kami harapkan ini bisa dilakukan untuk desinfeksinya dan lain-lain sehingga tidak tambah menularkan dari organ-organ ini, terutama usus dan dan babat. Oke, seperti itu. Oke, interupsi sebentar, Pak. Siap, nggih. Ya, untuk masalah perizinan ya, masalah perizinan tadi silakan mengisi filenya kan sudah ada, kami sudah punya. Apakah kami kalau sudah mengisi secara soft copy, apa hard copy-nya perlu dikirim juga ke Dinas Ketahanan Pangan suratnya itu untuk perizinan? Oh, cukup yang di link aja, Pak. Oh, oke. Cukup isi linknya aja, nanti kita akan turun ke lokasi. Tapi kalau yang untuk permohonan surat keterangan sehat,
Kami minta menghubungi puskeswan masing-masing, nggih. Oke, siap, siap. Kami sudah mencatat nomor HP-nya. Oh, nggih. Ya, sekedar tambahan dari merujuk pada surat edaran Menteri Agama bahwa pelaksanaan penyembelihan ini lebih amannya dilaksanakan di RPH. Namun demikian, karena keterbatasan jumlah RPH, keterbatasan jarak tempuh, misalnya yang di Tempur Sari, di Pronojiwo, untuk ke RPH yang ada di Pasirian, ini kan cukup jauh juga. Sehingga ada alternatif yang lain yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa untuk menghindari penyebaran yang lebih meluas, bisa dititipkan ke lembaga-lembaga yang memang biasanya menangani masalah penyembelihan, kemudian sampai pada pendistribusian hewan kurban. Di antaranya adalah melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bisa juga melalui las-las yang ada. Bisa di sini kalau di Lumajang ada Lazisnu, ada Lazis Muhammadiyah, kemudian ada Las Saku dan lain sebagainya. Pula ada lembaga-lembaga yang lain yang tidak bisa kita nafikan, yang mungkin bisa kita titipi juga, khusus untuk instansi pemerintah, terutama yang ada di bawah pemerintah daerah. Kami memiliki PHBI, Panitia Hari Besar Islam, yaitu yang dikomandani atau yang dikoordinir oleh bagian Kesra, itu termasuk SKPD baik dinas, badan, terus kemudian bagian, terus kemudian instansi-instansi vertikal, bank dan lain sebagainya bisa menyalurkan hewan kurbannya melalui bagian Kesra. Untuk kemudian kami berkomunikasi, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan lembaga-lembaga yang sudah kami tunjuk, yang sudah mengajukan permohonan kurban, kemudian kita distribusikan ke lembaga-lembaga yang sudah mengajukan permohonan kurban untuk kami distribusikan. Insya Allah kami juga akan dipantau bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka pengumpulan, karena kami mengumpulkan di satu tempat insya Allah lebih aman, dan kami akan mendistribusikan. Dalam proses distribusi itu kami akan diawasi oleh DKPP. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari penanya yang lain. Silakan diberikan kesempatan kepada penanya yang lain. Ada? Atau ada pertanyaan melalui chat? Yosowilangun, Pak. Yosowilangun. Yosowilangun, monggo silakan. Yosowilangun. Pertanyaan ditujukan kepada MUI atau dari DKPP? Oke, bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kesra. Siap. Dari perwakilan Dinas Pertanian atau Peternakan dan dari MUI. Mohon izin saya tujukan kepada Pak Dokter. Silakan. Yang pertama, Pak Dokter. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Kami Kapolsek Yosowilangun, Pak. Mohon izin lupa. Monggo Pak Kapolsek. Oke. Pak Kapolsek Yosowilangun. Oke, silakan Pak Kapolsek. Oke, yang pertama adalah tadi disebutkan, dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa setelah masa pengobatan 7 hari terhadap hewan yang sudah dilakukan pengobatan karena PMK itu minimal 7 hari itu sudah bisa untuk dilaksanakan di kurban, untuk disembelih kurban. Yang menjadi pertanyaan saya ini, jika 7 hari diobati, kemudian sakit itu masih tampak, misalkan seperti kukunya masih bernanah, kemudian makannya masih kurang senang makan Mas Yan, apakah itu sudah bisa dikategorikan setelah 7 hari, walaupun itu tidak sembuh betul, itu sudah bisa dikorbankan. Kemudian yang kedua adalah batasan dari parameter untuk ciri-ciri hewan ternak yang mengalami PMK ringan. Tadi itu bisa untuk dikorbankan.
Mohon untuk parameter yang ringan ini, karena ini kami kan belum pernah berhubungan dengan penyakit yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi. Mohon disebutkan untuk parameternya, Pak. Parameter ringan ini bagaimana yang dimaksud? Karena nanti tidak menutup kemungkinan, ini akan ada penolakan dari masyarakat sebagian, karena misalkan beda persepsi. Kemudian untuk bantuan yang ketiga, untuk bantuan teknis, Pak Dokter. Kami sering berkoordinasi dengan Puskeswan. Karena Puskeswan untuk wilayah Yosowilangun itu ada di Kunir. Sedangkan di Kunir, Puskeswan itu menangani 4 kecamatan. Kunir, Yosowilangun, kemudian Tempe, Rawakangkung, udah keliru ini? Kertamas kan? Halo, jelas Pak? Halo. Jelas, monggo silakan lanjut. Kemudian mengingat ini bantuan teknis, tenaga yang dari Puskeswan itu sangat terbatas. Sangat terbatas sehingga akan menyulitkan Puskeswan sendiri untuk datang atau memberikan bantuan teknis mengenai kesehatannya dari sapi yang akan dikorbankan. Contoh saja untuk di Yosowilangun ini, masjid-masjid itu pasti ada yang melaksanakan kurban, belum di musolanya. Masjid yang ada di Kecamatan Yosowilangun itu lebih dari 50 tempat, belum musolanya. Mohon kalau memang nanti ada seperti itu, bantuan teknis untuk menjelaskan mengenai kondisi kesehatan dari ternak itu, mohon jauh-jauh sebelumnya ini untuk dilakukan pemeriksaan terdahulu setelah mendapatkan laporan dari panitia-panitia untuk kurban, sehingga tidak menyulitkan nanti di lapangan. Kemudian untuk pemotongan hewan, karena sudah menurut adat tradisi ini khususnya saya bicarakan di Kecamatan Yosowilangun, ya. Untuk ternak yang akan disembelih itu biasanya dilaksanakan di masjid, kemudian di musola, atau juga di halaman rumah milik seseorang yang di mana orangnya melaksanakan kurban. Sehingga lebih diprioritaskan untuk pelaksanaannya di tempat-tempat ibadah. Ini saran dari kami, sehingga tidak menyulitkan dari pihak Dinas Puskeswan untuk menerima layanan di RPH. Karena RPH-nya di Yosowilangun wilayahnya luas, 12 desa. Kemudian untuk tempatnya tidak memenuhi syarat kalau misalkan nanti sampai 50 sapi atau berapa sapi ke sana, sehingga menyulitkan dari Puskeswan. Terima kasih Pak Desra dari MUI, kemudian dari Pak Dokter. Itu yang kami tanyakan, mudah-mudahan nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada Babin Kamtibmas saya yang akan memberikan himbauan kepada masyarakat atau kepada panitia-panitia dari korban yang akan melaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum dijawab Pak Dokter, saya ada pertanyaan sedikit untuk Pak Kapolsek Yosowilangun. Kebetulan wilayah Yosowilangun ini kan berbatasan dengan kabupaten lain, ya, berbatasan dengan Kabupaten Jember. Apakah di Yosowilangun ini ada titik pantau keluar masuknya ternak keluar masuk dari Lumajang ke Jember ataupun sebaliknya yang disertai surat keterangan kesehatan hewan, Pak Kapolsek? Terima kasih. Kami jawab. Untuk yang dipantau yang sudah tetap itu ada 2 lokasi. Yang pertama untuk KPT Lumajang itu ada satu di Ranuyoso, berarti wilayah Kecamatan Ranuyoso. Kemudian yang satu adalah di Kecamatan Jatiroto. Untuk di Yosowilangun, karena pasar yang di Yosowilangun ini sudah tutup, kita jaga terus pasarnya. Kemudian kita melakukan pemantauan secara hunting, secara patroli dari wilayah Jember yang akan masuk ke Yosowilangun. Itu yang diharapkan nanti kalau ada kita periksa untuk surat-suratnya. Namun sampai saat ini dari hasil patroli yang kita laksanakan, itu dari wilayah Jember kita masih belum menemukan yang masuk ke wilayah Kabupaten Lumajang. Ya, terima kasih.
pertanyaan ini dirasa penting karena memang di dalam peraturan Permentan maupun Permenak itu dinyatakan bahwa selain dari petugas kesehatan hewan, itu juga pemerintah daerah diamanatkan untuk juga melibatkan Forkopimda. Artinya ini tanggung jawab bersama, sama dengan kegiatan saat pengamanan COVID-19 kemarin, bahwa dari pihak Polri juga bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama untuk mengurangi proses penyebaran dari penyakit PMK ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan yang ada tadi. Saya tambahkan, Pak Kesra, saya tambahkan. Saya tambahkan. Silakan. Perintah ini sudah terpusat dari Kapolri, kemudian dilaksanakan oleh Pak Kapolda, kemudian turun ke Pak Kapolres. Pak Kapolres mengambil langkah, 2 tempat itu yang menjadi titik tetap di Ranioso termasuk di Jatiroto. Kemudian untuk perbatasan-perbatasan yang lain yang tidak ditetapkan tadi, diperintahkan untuk melaksanakan patroli hunting. Artinya patroli berhenti, kemudian untuk melihat situasi, setelah itu bergerak. Karena kebetulan yang kami pantau ini ada 2 jalur, Yang pertama jalur provinsi yang ada di perbatasan Keting, Yoso Wilangun. Kemudian yang satunya adalah perbatasan wilayah Kencong Paseban dengan Yoso Wilangun yang melewati Jalan JLS. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita tetap melaksanakan pemantauan terhadap ternak-ternak yang ada di luar Kabupaten Lumajang yang masuk Kecamatan Yoso Wilangun, tetap kita pantau. Jika nanti memang ditemukan itu tidak membawa surat keterangan kesehatan dari Puskeswan yang ada di dalam truk, maka kita kembalikan. Itu sesuai dengan perintah dari pimpinan dari termasuk Pak Kapolres Lumajang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Kapolres, Pak Kapolsek. Saya akan coba menjawab. Yang pertama, apabila 7 hari masih sakit, bagaimanakah untuk dipotong sebagai hewan kurban? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah bahwa karena ini kaitannya dengan keamanan pangan. Artinya kita menghindari adanya residu antibiotik terhadap ternak yang akan dipotong. Sebenarnya tidak hanya ternak sapi, semua, baik kambing, domba, ayam, bahkan mungkin ikan. Jadi semua pengobatan itu jangan sampai ternaknya diobati tapi berimbas kepada manusia, karena efeknya adalah kalau kita terpapar residu antibiotik, nanti ketika sakit, maka ketika diobati dengan obat itu, maka tidak akan sembuh. Nah ini juga yang menjadi perhatian. Oleh sebab itu minimal 7 hari ini insya Allah sudah aman untuk dikonsumsi. Namun jika masih menunjukkan gejala sakit, seperti yang kami sampaikan tadi, dari segi keamanan pangan bahwa penyakit ini tidak menular ke manusia, tapi dari segi keabsahan, seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Hanif tadi, bahwa silakan dari sudut pandang mana bisa diambil. Jadi pada prinsipnya tidak masalah meskipun masih menunjukkan sakit, yang penting tidak bergejala berat. Kalau dari yang di MUI tadi Pak Hasan, ya. Bergejala berat itu yang setahu saya adalah pokoknya ada pincangnya aja. Berarti kalau lebih parah ya ambruk. Karena sapi ini pasti akan kelihatan coba aja jalan. Jadi saya kira, mohon izin Pak Ustadz menambahkan, jadi ini peran penting dari panitia kurban adalah sekaligus mengawasi bagaimana kondisi ternak ini. Karena kalau petugas kita juga terbatas nanti, jadi kalau memang nanti di situ ada keraguan-keraguan, silakan mungkin mohon nanti masukannya Ustaz, apa dirundingkan di panitia itu atau bagaimana. Tapi yang jelas dari segi keamanan pangan, ternak yang bergejala ringan ini, ringan maupun berat sebenarnya dari kondisi dari sudut keamanan pangan tidak dipermasalahkan. Cuma dari kehati-hatian kita jangan sampai
ternak yang sudah diobati ada residu antibiotiknya ini termakan. Karena sesuai prinsip kita yaitu kita harus mengkonsumsi daging itu yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Aman artinya tidak tercemar oleh kontaminan antibiotik. Kemudian untuk Puskeswan Kunir ini memang wilayahnya cukup banyak dan luas, sedang petugasnya terbatas. Jadi kalau ternak kurbannya yang di panitia itu sudah siap, silakan mengajukan surat permohonan bagi masyarakat bisa mendatangi atau WA ke nomor call center atau di kontak personnya Puskeswan tadi, minta untuk dilakukan pemeriksaan. Bisa H-3, H-5 kita menerbitkan surat keterangan sehat itu, insya Allah bisa. Kemudian seperti di surat edaran Bapak Bupati tadi, bahwa kita himbau memang seperti yang disampaikan Bapak Kapolsek, saya setuju, bagi masyarakat kita himbau untuk pemotongannya terpusat di tempat-tempat ibadah seperti di masjid. Harapannya adalah untuk efektif dan efisiennya petugas, karena petugasnya terbatas, sehingga kalau titiknya ini diperkecil maka akan lebih mudah untuk pemantauan. Saya kira itu Bapak Kapolsek akan ditambahkan oleh Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang ditanyakan oleh Bapak Kapolsek Joseph Wilangun tadi. Parameter ringan, parameter berat. Saya pikir yang paling praktis ialah kita mengenal yang berat daripada mengenal yang ringan. Seperti kalau makanan yang halal dan yang haram, mendingan kita ketahui yang haram, gitu ya. Yang itu yang praktis. Nah, dari fatwa MUI yang tadi sudah saya sampaikan, itu parameter ringan memang juga disebutkan. Parameter berat itu lepuh pada kuku sehingga menjadikan kuku terlepas. Atau gampangnya ya kuku terlepas. Kalau sudah faktanya itu kuku terlepas, itu sudah berat itu. Kemudian pincang. Ya, pincang. Kalau pincang itu juga termasuk berat karena hadis Nabi menyatakan pincang itu nggak boleh gitu. Dan juga tidak bisa berjalan. Ini sudah berat ini. Nah, ini yang kita mudah pahami sehingga yang seperti yang lainnya itu masih kategorinya ringan. Nah, meskipun ringan, ini yang perlu kita perhatikan adalah penyebaran, apalagi berat. Penyebaran wabahnya ini, yang karena ini implikasinya nanti pada sektor ekonomi juga, ekonomi masyarakat ini. Tapi dari aspek korban, misalnya dari sudut korban, MUI mengatakan yang ringan boleh. Boleh, yang ringan itu boleh. Nah, perbedaan pendapat ini bukan sesuatu yang harus dipersoalkan gitu ya. Dan itu sering hal-hal yang khilaf itu sering ada perbedaan itu, dan ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Artinya MUI dengan fatwanya itu memperkenankan, tapi NO, Kemenak misalnya itu tidak memperkenankan untuk yang bergejala PMK. Itu tidak diperkenankan. Monggo, ini opsi yang kita bisa pilih. Seperti kalau kita ingat dahulu misalnya ini agak beda ya. NO kaitannya dengan rokok itu haram. Makruh. Tapi kalau MUI haram. Jadi ini beda ini. Kalau soal rokok MUI lebih berat, lebih kencang, lebih keras ya. NO lebih ringan. Tapi kalau soal PMK ini yang bergejala, ini MUI-nya ringan, tapi NU-nya yang keras, yang kencang. Nah ini persoalan-persoalan yang bisa menjadikan mendewasakan kita semuanya. Saya pikir itu dan tidak perlu dipertajam perbedaan yang seperti itu. Terima kasih. Saya tambahkan karena tadi itu sudah disebut. Binatang yang sehat itu adalah pada saat dipotong untuk kurban.
Kalau kemarin sakit, kemudian itu enggak masalah. Tapi yang penting adalah pada saat itu, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 dia sehat. Atau kalau menurut MUI gejalanya ringan, nah itu enggak ada masalah sudah. Tapi kalau sesudahnya itu baru sehatnya itu sesudahnya kemudian dipotong, nah ini tadi yang sudah disebutkan bukan korban lagi karena sudah melampaui kedaluarsa sudah korbannya, masa korbannya. Terima kasih. Ya, sebelum saya berikan kesempatan selanjutnya kepada penanya-penanya yang lain, kami berharap bahwa hasil diskusi kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, nanti setelah ini dari Dinas DKPP akan mendiseminasikan atau men-share file-file yang terkait dengan kegiatan tadi ya. Tadi sudah di-share, dan selanjutnya kami berharap kepada para peserta Zoom meeting ini, kebetulan sekedar informasi bahwa yang mengikuti Zoom meeting ini baik dari unsur para kepala desa, kemudian dari para penyuluh agama, kemudian dari KUA, kemudian dari para takmir masjid. Kami berharap diskusi kita tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kemudian teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini juga ikut mendiseminasikan kepada para teman-teman yang lain, sehingga yang mengetahui informasi ini bukan hanya terbatas pada peserta Zoom, tetapi kepada seluruh masyarakat luas, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang, sehingga kita bisa bersikap bagaimana tentang penyebaran dan upaya penanggulangan dari virus PMK ini. Jadi kita ketika pemahaman itu sudah meluas kepada masyarakat, menjadi pemahaman bersama sehingga bisa lebih terkendali. Itu harapan kita bersama-sama. Selanjutnya monggo kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lain, kami berikan kesempatan. Monggo disebutkan nama dan dari mana. Para penanya bisa menyebutkan, memperkenalkan nama dan dari mana. Kami nama Abdul Aziz dari Desa Jatisari, Kecamatan Jatisari. Suaranya mungkin bisa diteruskan suara. Kami nama Abdul Aziz dari Kecamatan Jatisari. Yang perlu kami pertanyakan bahwa kami pernah menemukan, yaitu laporan dari warga masyarakat, ada warga yang sudah mengeluarkan korban diterima oleh kami, lalu pelaksanaan penyembelihan. Waktu penyembelihan itu tidak sampai terpotong. Akhirnya pedang itu jatuh, lalu digantikan kepada orang lain. Nah, yang perlu saya tanyakan, bagaimana hukumnya orang yang mengeluarkan dan yang menerima plus yang menyembelih, sah atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, mohon maaf untuk yang di sini kami suaranya kurang jelas terdengar. Bisa di chat. Pertanyaannya bisa di chat. Lewat chat. Karena pertanyaan dari Yoso Wilangun tadi suaranya kurang terlihat dengar. Ya, dari Kedung Jajang kurang kedengaran dari sini. Bisa lewat chat mungkin. Sambil ada penanya yang lain, monggo silakan. Pak Yudi dari Kecamatan Sumberlupa, Pak. Ya, dari Kecamatan
Sumber Suko. Suko, monggo, monggo Pak Iye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanyakan kepada Dr. Hendra ya. Kan gini, sapi biasanya kalau didatangkan dari daerah itu kan takut ya. Dari tempatnya itu yang mau disembelih itu agresif, Pak. Nah, sapi itu tadi sehat, tapi kalau melompat terus kakinya patah, pincang, apa bisa dijadikan korban ya? Makasih. Padahal sapinya itu sehat, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Inggi. Ini masalah sah dan tidaknya itu wilayahnya Pak Kiai. Monggo dijawab Pak Kiai. Baik, sehat yang kena musibah itu. Akhirnya sakit juga itu. Dan sakit dalam bentuk pincang itu akhirnya menjadikan tidak memenuhi persyaratan untuk hewan kurban. Ya. Karena sakit itu, sakit menjadi pincang karena terlalu agresif tadi. Jadi ringkasnya, pincang itu menjadi cacat yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Walaupun tadinya sebelum jatuh itu sehat, gitu. Sehat. Tapi kan karena pincang itu kemudian menjadi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu ya harus hati-hati terhadap atau perlakuan kita terhadap sapi yang agresif seperti tadi itu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Pak Kiai. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Dari Gedung Jajang tadi ya, Pak? Pertanyaan dari P3N Jatisari Gedung Jajang, apakah sah dalam menyembelih belum sampai putus dan pisaunya jatuh? Oh, Kiai. Ini soal sudah teknis menyembelih ya. Ini dari mana ini tadi? Gedung Jajang ya. KUA Gedung Jajang. Belum sampai putus. Yang putusnya lehernya atau 2 urat nadi ya. Kan nggak harus sampai lehernya putusnya. Pisaunya jatuh. Ya segera diambil gitu, segera diambil pisau itu. Karena itu perlu hati-hati memang ini menyembelih itu. Kan tidak ada unsur keteledoran atau ketidakhati-hatian itu. Jatuhnya itu. Oleh karena itu kepada para penyembelih supaya hati-hati, jangan sampai pisaunya jatuh gitu. Nah, yang dimaksudkan belum terputus itu apa? Mari dan hulkumnya mungkin ya. Atau leher, nggak harus leher. 2 urat nadi belum sampai apalagi belum saya putus kan bisa diambil pisaunya itu. Ya. Iya, dilanjutkan lagi. Ya. Tapi ini perlu hati-hati memang supaya tidak terjadi seperti itu. Ya. Monggo, dilanjut penanya yang lain, silakan. Yang lain kalau misalnya belum bisa bergabung lewat audio, bisa diketik di kolom chat, yang akan dijawab oleh DKPP maupun dari MUI. Silakan. Ada pertanyaan bisa lewat audio, bisa lewat chatting. Dari mana? Cukup paling cukup tidak. Bagusari, Baitul Mutakin Bagusari. Cukup. Ya, materinya, mungkin silakan.
Oh ya, ini tadi sudah di-share, nah mungkin bisa di-share lagi. Jadi mungkin yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini bisa disampaikan mungkin ke lingkungan, ke masyarakat terkait dengan PMK ini. Jadi kuncinya adalah kehati-hatian ya. Mungkin kalau panitia takbirnya bisa menyediakan ternak yang mau menggaransi ternaknya, ada sebagian yang misalkan H-3 diperiksa sehat, ketika hari H akan dipotong, kok pincang, tapi penyedia ternaknya mau menggaransi, ya itu mungkin lebih bagus. Dan ini mungkin informasi, biasanya kambing domba itu lebih tahan terhadap PMK ini. Nah, istilahnya itu kalau pakar nyebutkan dia OTG, kalau di COVID itu OTG, mereka HTG, hewan tanpa gejala. Jadi, tapi bisa juga bergejala, dia keluar air liur, kemudian ada lepuh, kakinya pincang. Tapi dari pengalaman kita di lapangan, kasus itu paling banyak di sapi, kerbau. Kambing domba ini ada tapi persentasenya sangat kecil. Ini karena mereka lebih tahan. Mungkin apakah karena tempatnya itu bersih terus, kan biasa kan di kandangnya panggung, tidak becek, kemudian makanannya itu kan hijauan rambanan yang proteinnya tinggi. Ya mungkin itu juga pengaruh juga. Ya, terima kasih. Ya, saya kira ada closing statement dari Kiai? Ya, saya kira cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan dipelajari dari file yang sudah kami share di grup Zoom meeting tadi. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa permasalahan PMK ini menjadi perhatian kita bersama. Ketika ada permasalahan bisa nanti dikonsultasikan kepada DKPP melalui kontak person tadi yang sudah di-share. Kemudian permasalahan keabsahan hewan kurban silahkan dipilih antara fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 maupun dari Kemenak dan dari Lembaga Basul Masail PBNU tidak perlu dipertentangkan permasalahan khilafiyah. Itu justru menjadi rahmat bagi kita, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi monggo ada banyak opsi yang bisa kita pilih. Yang jelas beberapa opsi yang disediakan tadi ujung dan muaranya adalah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Terima kasih dari saya, Haryono, dari bagian Kesra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian tadi kami ada kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini mau mengikuti kegiatan Zoom meeting, dan harapan terakhir kami adalah apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa bapak-bapak ikut diseminasikan kepada para tetangga, kepada para sahabat, para teman-teman, para rekan kerja, sehingga informasi ini tidak hanya berhenti di kegiatan Zoom meeting ini, tetapi kemudian bisa meluas dan menjadi kesadaran kita bersama. Dan harapan terakhir kita adalah agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah penyakit baik yang ada pada manusia maupun pada hewan ternak segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran aqul lakum syukran katsiran wa atlubu minkumul afwa idza wajadtumul khata'. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.